Apa kabar teman-teman? PSSI sedang mengupayakan untuk menambah amunisi di dalam skuad Garuda kita. Akan ada penambahan pemain diaspora. Sedang diproses, sedang diurus, diupayakan. Pada mungkin bulan-bulan depan sudah bisa. Pemirsa, kejutan besar dikabarkan sedang disiapkan untuk timnas Indonesia. Saat publik masih membicarakan kemenangan Garuda atas Oman dan Mozambik, PSSI disebut bergerak cepat menyiapkan langkah berikutnya. Bukan satu, bukan dua, tetapi 3 pemain yang berkarir di Eropa dikabarkan masuk dalam proyek besar timnas Indonesia. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kekuatan Garuda bisa meningkat drastis dalam waktu dekat. Lalu siapa saja pemain yang dimaksud? Dan benarkah John Hertman sedang membangun skuad yang bisa mengubah peta persaingan sepak bola Asia Tenggara? So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. 2 kemenangan atas Oman dan Mozambik ternyata bukan hanya memberikan tambahan kepercayaan diri bagi timnas Indonesia. Hasil positif tersebut juga menjadi sinyal bahwa proyek yang dibangun John Hertman mulai menunjukkan hasil nyata. Di tengah meningkatnya optimisme supporter, muncul kabar bahwa PSSI tidak ingin menyia-nyiakan momentum yang sedang terjadi. Setelah berhasil memperkuat tim dengan kehadiran Luke Valkyrie dan Michelle Baker, kini perhatian publik tertuju pada 3 nama yang terus dikaitkan dengan timnas Indonesia. Pascal Struijk, Reno Muns, dan Dean Zimmergen disebut menjadi bagian dari rencana besar yang sedang dipersiapkan untuk memperkuat skuad Garuda menghadapi berbagai turnamen penting dalam beberapa tahun ke depan. Kabar ini langsung menarik perhatian banyak pihak. Sebab jika ketiga pemain tersebut benar-benar bergabung, Indonesia berpotensi memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Tidak hanya menambah kualitas di beberapa posisi, tetapi juga meningkatkan persaingan di dalam tim yang selama ini menjadi salah satu kunci keberhasilan negara-negara besar sepak bola. Yang membuat situasi semakin menarik adalah waktu munculnya kabar tersebut. ASEAN Cup sudah semakin dekat. Persiapan menuju AFC 2027 mulai berjalan. Sementara target jangka panjang menuju kualifikasi Piala Dunia 2030 terus menjadi fokus utama. Dengan jadwal yang semakin padat dan lawan yang semakin berat, tambahan pemain berkualitas dianggap sebagai kebutuhan yang tidak bisa ditunda terlalu lama. Di sisi lain, perkembangan timnas Indonesia mulai mendapat perhatian serius dari media Asia Tenggara. Mereka melihat Indonesia yang terus memperbaiki posisi ranking FIFA, meraih hasil positif di lapangan, dan masih berpotensi menambah kekuatan baru dari Eropa. Tidak sedikit yang mulai menilai bahwa Garuda sedang membangun fondasi untuk menjadi salah satu kekuatan utama di kawasan. Sementara itu, John Hertman dikabarkan terus memantau perkembangan seluruh proses yang sedang berjalan. Sang pelatih disebut ingin memastikan bahwa setiap pemain yang bergabung nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan tim dan mampu memberikan dampak langsung terhadap permainan Garuda. Kini para supporter hanya bisa menunggu perkembangan selanjutnya. Menunggu apakah kabar yang beredar akan berubah menjadi kenyataan. Menunggu apakah 3 nama yang selama ini ramai diperbincangkan benar-benar akan mengenakan seragam merah putih. Dan menunggu apakah langkah besar yang sedang dipersiapkan ini akan menjadi titik awal lahirnya timnas Indonesia yang lebih kuat dari sebelumnya. Karena jika seluruh rencana tersebut berhasil diwujudkan, maka kemenangan atas Oman dan Mozambik mungkin hanya akan dikenang sebagai awal dari cerita yang jauh lebih besar. Sebuah cerita tentang bagaimana timnas Indonesia terus bertumbuh, terus memperkuat diri, dan perlahan mulai mengubah cara Asia memandang kekuatan Garuda. Kabar yang paling menyita perhatian tentu datang dari 3 nama yang terus menjadi perbincangan hangat di kalangan supporter. Pascal Struijk, Reno Muns, dan Dean Zimmergen dikabarkan semakin dekat dengan proyek besar timnas Indonesia. Meski belum ada pengumuman resmi, berbagai spekulasi yang beredar membuat antusiasme publik terus meningkat dari hari ke hari. Jika ketiga nama tersebut benar-benar bergabung dalam waktu dekat, maka John Hertman akan mendapatkan tambahan kekuatan yang sangat berharga untuk menghadapi berbagai agenda penting yang sudah menanti di depan mata. Bukan hanya untuk FIFA ASEAN Cup, tetapi juga sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju AFC 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Yang menarik, ketiga pemain ini disebut memiliki karakter yang berbeda dan dapat melengkapi kebutuhan tim di berbagai sektor. Itulah sebabnya banyak pengamat menilai kehadiran mereka berpotensi memberikan dampak besar terhadap perkembangan Garuda dalam beberapa tahun ke depan. Sementara itu, suasana optimisme mulai terasa di kalangan supporter. Setelah melihat perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa bulan terakhir, banyak yang percaya bahwa ini adalah salah satu momen terpenting dalam perjalanan sepak bola nasional. Kemenangan atas Oman dan Mozambik telah meningkatkan kepercayaan diri tim, sementara kemungkinan datangnya pemain-pemain baru membuat harapan publik semakin tinggi. Di tengah meningkatnya ekspektasi tersebut, John Hertman dikabarkan tetap fokus pada satu hal, yaitu membangun tim yang solid dan kompetitif. Sang pelatih memahami bahwa nama besar saja tidak cukup. Semua pemain harus mampu menyatu dalam sistem permainan yang sama dan memiliki tujuan yang sama ketika mengenakan seragam merah putih. Kini perhatian publik tertuju pada perkembangan berikutnya. Setiap kabar baru langsung menjadi pembahasan hangat. Setiap informasi yang muncul selalu memunculkan pertanyaan yang sama.
kapan pengumuman besar itu akan datang? Dan jika proses yang sedang berjalan benar-benar mencapai garis akhir, maka Indonesia berpotensi memasuki babak baru yang sangat menarik. Sebuah babak ketika kekuatan Garuda tidak hanya bertambah di atas kertas, tetapi juga mulai terlihat nyata di lapangan. Sebuah babak ketika para rival di Asia Tenggara harus mulai memperhitungkan Indonesia dengan cara yang berbeda. Karena banyak yang percaya, jika Pascal Struijk, Reno Muns, dan Dean Zimmergen benar-benar menjadi bagian dari skuad Garuda, maka proyek yang dibangun John Hertman akan memasuki fase yang jauh lebih serius. Dan saat itulah Indonesia berpeluang menunjukkan kepada Asia bahwa kebangkitan Garuda bukan lagi sekadar harapan, melainkan sesuatu yang sedang dibangun selangkah demi selangkah menuju kenyataan. Asia mulai heboh melihat perkembangan timnas Indonesia yang terus menunjukkan peningkatan. Bukan hanya karena kemungkinan bertambahnya pemain-pemain baru dari Eropa, tetapi juga karena kekuatan yang sudah dimiliki Garuda saat ini mulai terbentuk dengan sangat baik di setiap lini. Salah satu sektor yang paling banyak mendapat perhatian adalah lini tengah. Duet Joey Plupesi dan Ivar Jenner disebut menjadi kombinasi yang sangat menarik. Joey menghadirkan pengalaman, ketenangan, dan kemampuan membaca permainan, sementara Ivar Jenner memberikan energi, mobilitas, serta kemampuan distribusi bola yang sangat baik. Banyak pengamat mulai menilai bahwa lini tengah Indonesia kini memiliki keseimbangan yang selama ini dicari. Ketika Joey menjaga ritme permainan dan melindungi lini belakang, Ivar Jenner mampu bergerak lebih bebas untuk membantu serangan maupun melakukan pressing kepada lawan. Kombinasi inilah yang membuat permainan Garuda terlihat lebih solid dan sulit ditembus. Jika nantinya tambahan kekuatan baru benar-benar datang, maka efeknya bisa semakin besar. Bayangkan ketika lini tengah sudah dikendalikan oleh Joey Plupesi dan Ivar Jenner, sementara lini belakang diperkuat pemain-pemain berkualitas dan lini depan memiliki lebih banyak pilihan. Situasi seperti ini membuat banyak media Asia mulai memberikan perhatian khusus kepada Indonesia. Yang menarik, perkembangan ini terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Beberapa tahun lalu Indonesia masih berjuang mengejar negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Namun kini situasinya mulai berbeda. Garuda perlahan membangun skuad yang lebih dalam, lebih kuat, dan lebih kompetitif. Tidak heran jika banyak pihak mulai menyebut bahwa Indonesia berpotensi menjadi salah satu kandidat terkuat di ASEAN Cup mendatang. Terlebih jika proyek yang sedang dibangun John Hertman terus berjalan sesuai rencana dan tambahan pemain baru benar-benar bergabung dalam waktu dekat. Kini seluruh perhatian tertuju pada langkah berikutnya. Karena jika kekuatan yang ada saat ini dipadukan dengan pemain-pemain yang masih dikaitkan dengan timnas Indonesia, maka Garuda bisa datang ke turnamen berikutnya dengan skuad yang jauh lebih menakutkan dibanding yang pernah dilihat Asia Tenggara sebelumnya. Dalam berbagai pembahasan media Asia, lini tengah Indonesia disebut menjadi salah satu sektor yang mengalami peningkatan paling signifikan. Bukan hanya karena kualitas individu pemainnya, tetapi juga karena kemampuan mereka menjaga ritme permainan, memenangkan duel, dan membantu transisi dari bertahan ke menyerang. Semakin menarik lagi ketika nama-nama seperti Pascal Struijk, Reno Muns, dan Dean Zimmergen terus dikaitkan dengan Garuda. Banyak yang mulai membayangkan bagaimana kuatnya timnas Indonesia jika seluruh pemain tersebut benar-benar berada dalam satu skuad. Bukan hanya lini tengah yang kuat, tetapi juga pertahanan yang lebih kokoh dan kedalaman tim yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Media Asia Tenggara mulai ramai membahas satu hal yang sama. Indonesia kini tidak lagi hanya mengandalkan semangat juang. Garuda mulai memiliki kombinasi antara fisik, teknik, pengalaman, dan kedalaman skuad yang membuat lawan sulit memprediksi permainan mereka. Yang membuat perhatian semakin besar adalah fakta bahwa Indonesia masih terus berkembang. Sebagian besar pemain inti masih berada dalam usia produktif. Artinya, jika proses pembangunan tim berjalan lancar, kekuatan Garuda berpotensi terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Kini ASEAN Cup, AFC 2027, dan kualifikasi Piala Dunia 2030 mulai dipandang sebagai panggung untuk mengukur sejauh mana perkembangan tersebut. Karena jika seluruh rencana berjalan sesuai harapan, maka Indonesia bukan hanya berpeluang menjadi salah satu tim terkuat di Asia Tenggara, tetapi juga menjadi tim yang mampu memberikan perlawanan serius kepada kekuatan-kekuatan besar Asia. Dan itulah yang mulai membuat banyak media luar negeri memberikan perhatian khusus kepada Garuda. Bukan karena satu pertandingan, bukan karena satu kemenangan, tetapi karena mereka melihat sebuah tim yang sedang dibangun dengan ambisi besar, skuad yang terus bertambah kuat, dan potensi yang semakin sulit untuk diabaikan. Setelah rangkaian pertandingan FIFA Matchday selesai, fokus timnas Indonesia disebut akan langsung beralih ke ajang yang sudah dinantikan jutaan supporter, yaitu FIFA ASEAN Cup. Turnamen ini dianggap sangat penting karena menjadi kesempatan pertama bagi John Hertman untuk menunjukkan sejauh mana perkembangan Garuda setelah menjalani berbagai program latihan, uji coba, dan pembenahan skuad dalam beberapa bulan terakhir. Seluruh perhatian kini mulai diarahkan ke persiapan menghadapi ASEAN Cup. Tim pelatih dikabarkan akan memanfaatkan waktu yang ada untuk mematangkan strategi, meningkatkan chemistry antar pemain, dan memastikan setiap pemain memahami peran yang harus dijalankan di lapangan. Karena berbeda dengan FIFA Matchday, turnamen seperti ASEAN Cup menuntut konsistensi dalam beberapa pertandingan secara beruntun. Yang membuat para supporter semakin antusias adalah kemungkinan hadirnya beberapa wajah baru yang dapat menambah kekuatan skuad.
Jika seluruh rencana berjalan sesuai harapan, Indonesia berpotensi datang ke turnamen tersebut dengan komposisi pemain yang lebih lengkap dibanding sebelumnya. Kondisi ini tentu menjadi modal berharga untuk menghadapi persaingan yang diperkirakan akan berlangsung ketat. Di sisi lain, kemenangan atas Oman dan Mozambik telah memberikan suntikan kepercayaan diri yang besar bagi seluruh skuad. Para pemain kini memiliki keyakinan bahwa mereka mampu bersaing dengan siapapun jika bermain sesuai instruksi dan menunjukkan disiplin yang tinggi. Mentalitas seperti inilah yang ingin terus dibangun oleh John Hartman menjelang turnamen nanti. Media Asia Tenggara pun mulai menempatkan Indonesia sebagai salah satu tim yang patut diperhatikan. Bukan hanya karena hasil pertandingan yang positif, tetapi juga karena perkembangan skuad yang terus menjadi sorotan. Banyak yang ingin melihat apakah Garuda mampu menerjemahkan potensi besar yang dimiliki menjadi prestasi nyata di atas lapangan. Kini hitung mundur menuju Asian Cup mulai terasa. Para supporter menunggu daftar pemain yang akan dipanggil, menunggu strategi yang akan diterapkan, dan menunggu apakah timnas Indonesia benar-benar mampu menjadikan turnamen ini sebagai langkah awal menuju target yang lebih besar di masa depan. Karena setelah FIFA Matchday berakhir, satu fokus besar kini berada di depan mata. ASEAN Cup bukan sekadar turnamen biasa. Bagi timnas Indonesia, ajang ini bisa menjadi panggung untuk membuktikan bahwa kebangkitan Garuda memang sedang terjadi. Dan jika seluruh persiapan berjalan maksimal, bukan tidak mungkin Indonesia akan datang sebagai salah satu tim yang paling siap dan paling berbahaya di turnamen tersebut. Kabar yang beredar semakin membuat para supporter antusias. Setelah fokus timnas Indonesia beralih ke persiapan ASEAN Cup, muncul informasi bahwa ada kemungkinan 2 pemain naturalisasi baru dapat bergabung dan memperkuat Garuda pada turnamen tersebut. Hal ini menjadi perhatian besar karena ASEAN Cup kali ini berlangsung berdekatan dengan kalender internasional yang memungkinkan lebih banyak pemain dari luar negeri tersedia untuk membela tim nasional. Jika kabar tersebut benar terjadi, maka Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan kualitas yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi persaingan ketat di Asia Tenggara. Kehadiran pemain-pemain yang berkarir di Eropa tentu dapat memberikan pengalaman, mentalitas, dan kualitas permainan yang berbeda. Apalagi skuad Garuda saat ini sudah memiliki fondasi yang cukup kuat setelah menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa pertandingan terakhir. John Hartman disebut ingin memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk membawa kekuatan terbaik ke ASEAN Cup. Sang pelatih memahami bahwa turnamen ini bukan hanya soal meraih hasil baik, tetapi juga menjadi kesempatan untuk membangun mental juara dan memperkuat fondasi tim menuju target yang lebih besar di masa depan. Yang membuat kabar ini semakin menarik adalah para rival Indonesia juga terus melakukan persiapan besar-besaran. Thailand, Vietnam, Malaysia, dan negara-negara lain dipastikan tidak akan tinggal diam. Karena itu, tambahan pemain berkualitas bisa menjadi faktor yang sangat menentukan dalam persaingan nanti. Sementara itu, para supporter mulai membayangkan bagaimana kuatnya skuad Garuda jika beberapa pemain yang selama ini ramai dibicarakan benar-benar tersedia saat ASEAN Cup berlangsung. Kedalaman skuad akan meningkat, pilihan taktik menjadi lebih banyak, dan persaingan di dalam tim akan semakin ketat. Kini semua mata tertuju pada pengumuman resmi yang akan datang. Karena jika Indonesia benar-benar mendapatkan tambahan 2 pemain naturalisasi untuk ASEAN Cup, maka kekuatan Garuda bisa mengalami peningkatan yang signifikan tepat saat turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara itu dimulai. Dan jika itu terjadi, Indonesia tidak hanya datang sebagai peserta. Garuda akan datang dengan ambisi besar, kepercayaan diri tinggi, dan skuad yang siap memberikan perlawanan kepada siapapun yang berdiri di hadapannya. Setelah fokus timnas Indonesia beralih sepenuhnya ke ASEAN Cup, perhatian publik ini tertuju pada langkah yang sedang disiapkan oleh John Hartman. Sang pelatih dikabarkan tidak ingin menyia-nyiakan momentum yang telah dibangun melalui kemenangan atas Oman dan Mozambik. Hartman disebut langsung menyusun program persiapan khusus agar Garuda datang ke ASEAN Cup dengan kondisi terbaik. Di tengah persiapan tersebut, muncul kabar yang membuat supporter semakin antusias. Indonesia disebut berpeluang mendapatkan tambahan 2 pemain naturalisasi yang bisa memperkuat skuad pada ASEAN Cup mendatang. Kehadiran pemain-pemain baru itu diyakini dapat memberikan lebih banyak opsi bagi John Hartman dalam menyusun strategi dan komposisi tim. Bagi Hartman, ASEAN Cup bukan sekadar turnamen biasa. Ajang ini disebut sebagai kesempatan pertama untuk menunjukkan hasil dari revolusi yang sedang ia bangun bersama timnas Indonesia. Karena itu, setiap detail persiapan mendapat perhatian serius, mulai dari pemilihan pemain, taktik permainan, hingga membangun chemistry antar pemain. Yang menarik, Hartman dikabarkan ingin membentuk tim yang tidak hanya kuat secara individu, tetapi juga solid sebagai satu kesatuan. Itulah sebabnya ia terus menekankan pentingnya disiplin, kerja keras, dan kekompakan dalam setiap sesi latihan. Menurutnya, kualitas pemain memang penting, tetapi kekuatan tim akan ditentukan oleh seberapa baik seluruh pemain menjalankan tugasnya di lapangan. Sementara itu, media Asia Tenggara mulai memperhatikan perkembangan Indonesia dengan lebih serius. Mereka melihat Garuda yang terus berkembang, mendapatkan hasil positif, dan masih berpotensi menambah kekuatan baru menjelang ASEAN Cup. Situasi ini membuat banyak rival mulai waspada terhadap apa yang sedang dibangun oleh John Hartman. Kini para supporter menunggu langkah berikutnya. Menunggu apakah tambahan pemain baru benar-benar akan hadir. Menunggu skuad final yang akan dipilih Hartman. Dan menunggu apakah ASEAN Cup akan menjadi panggung pertama bagi sang pelatih untuk menunjukkan kekuatan sesungguhnya dari timnas Indonesia.
Karena jika seluruh rencana yang disusun John Hertman berjalan sesuai harapan, maka Asian Cup bisa menjadi titik awal dari era baru Garuda. Era ketika Indonesia tidak hanya datang untuk bersaing, tetapi datang dengan target yang jauh lebih besar, menjadi tim yang disegani di Asia Tenggara dan terus melangkah menuju level yang lebih tinggi. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa John Hertman sudah mulai menyusun kerangka skuad untuk menghadapi Asian Cup. Dalam persiapan tersebut, dua nama yang disebut berpeluang besar mendapatkan kesempatan adalah Luke Valkyrie dan Mitchell Baker. Kehadiran keduanya dinilai dapat menambah kedalaman skuad sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi tim pelatih dalam menyusun strategi. Menurut kabar yang berkembang, Hertman ingin memanfaatkan Asian Cup sebagai ajang untuk mempercepat proses adaptasi para pemain yang baru bergabung dengan timnas Indonesia. Karena itulah Luke Valkyrie dan Mitchell Baker disebut masuk dalam rencana besar yang sedang disiapkan. Sang pelatih diyakini ingin melihat secara langsung bagaimana keduanya berkolaborasi dengan pemain-pemain yang sudah lebih dahulu menjadi bagian dari skuad Garuda. Yang membuat para supporter semakin antusias adalah potensi kombinasi yang bisa terbentuk di dalam tim. Dengan fondasi yang sudah dibangun melalui FIFA Matchday, ditambah kemungkinan hadirnya Luke Valkyrie dan Mitchell Baker, Indonesia disebut memiliki peluang untuk tampil dengan wajah yang berbeda dibanding sebelumnya. Di balik layar, Hertman dikabarkan terus memantau perkembangan seluruh pemainnya. Ia ingin memastikan bahwa siapapun yang dipanggil benar-benar siap secara fisik, taktik, dan mental untuk menghadapi tekanan turnamen. Karena baginya, Asian Cup bukan hanya soal memenangkan pertandingan, tetapi juga tentang membangun tim yang mampu bersaing dalam jangka panjang. Kini perhatian publik tertuju pada pengumuman skuad yang akan datang. Jika Luke Valkyrie dan Mitchell Baker benar-benar masuk dalam daftar pilihan Hertman, maka Asian Cup bisa menjadi panggung pertama bagi keduanya untuk menunjukkan kualitas di hadapan jutaan pendukung Garuda. Dan apabila keduanya mampu beradaptasi dengan cepat, bukan tidak mungkin Indonesia akan mendapatkan tambahan kekuatan yang sangat berharga tepat pada saat persaingan di Asia Tenggara semakin ketat. Sementara itu, Hertman disebut masih menyimpan beberapa rencana lain yang belum sepenuhnya diungkap ke publik, membuat para supporter semakin penasaran dengan seperti apa wajah baru timnas Indonesia saat Asian Cup dimulai nanti. Kehadiran 3 nama baru yang terus dikaitkan dengan timnas Indonesia disebut-sebut bisa menjadi salah satu momen paling penting dalam perkembangan Garuda dalam beberapa tahun terakhir. Jika seluruh proses berjalan sesuai harapan, maka Indonesia tidak hanya mendapatkan tambahan pemain berkualitas, tetapi juga membuka lembaran baru dalam proyek besar yang sedang dibangun oleh John Hertman. Banyak pengamat menilai bahwa kekuatan timnas Indonesia saat ini sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Namun dengan potensi hadirnya Pascal Struijk, Reno Muns, dan Dinsenbergen, skuad Garuda disebut dapat naik ke level yang berbeda. Kombinasi pemain yang berpengalaman di kompetisi Eropa dengan talenta-talenta yang sudah ada di dalam tim berpotensi menciptakan kedalaman skuad yang belum pernah dimiliki Indonesia sebelumnya. Di saat yang sama, perhatian publik juga tertuju kepada Luke Valkyrie dan Mitchell Baker. Setelah menjadi bagian dari proyek timnas Indonesia, keduanya dikabarkan berpeluang menjalani debut yang sangat dinantikan pada ajang Asian Cup. Jika hal itu benar terjadi, maka turnamen tersebut tidak hanya menjadi ajang perburuan gelar, tetapi juga menjadi panggung bagi lahirnya wajah baru Garuda di bawah arahan John Hertman. Turnamen ini adalah kesempatan untuk menguji fondasi yang selama ini dibangun. Karena itu, setiap pemain yang dipanggil akan memiliki peran penting dalam membuktikan bahwa timnas Indonesia sedang bergerak ke arah yang benar. Yang membuat para supporter semakin bersemangat adalah kemungkinan melihat kombinasi pemain-pemain baru dengan para pilar yang sudah lebih dahulu menjadi bagian dari tim. Duet di lini tengah, pertahanan yang semakin kokoh, hingga opsi serangan yang lebih beragam membuat banyak pihak percaya bahwa Indonesia akan tampil dengan kekuatan yang berbeda dibanding edisi-edisi sebelumnya. Sementara itu, media Asia Tenggara terus mengikuti perkembangan Garuda dengan penuh perhatian. Mereka melihat Indonesia yang tidak hanya berkembang dari sisi hasil pertandingan, tetapi juga terus memperkuat fondasi tim melalui berbagai langkah strategis. Tidak sedikit yang mulai menyebut bahwa proyek yang sedang dijalankan John Hertman berpotensi mengubah peta persaingan sepak bola di kawasan. Dan jika Luke Valkyrie serta Mitchell Baker benar-benar menjalani debut di Asian Cup, sementara 3 nama baru lainnya menyusul memperkuat skuad dalam waktu dekat, maka banyak yang percaya Indonesia akan memasuki era yang berbeda. Era ketika Garuda tidak lagi hanya mengandalkan semangat juang, tetapi juga memiliki kedalaman skuad, kualitas individu, dan pengalaman yang mampu membuat lawan berpikir 2 kali sebelum menghadapi merah putih. Karena itulah Asian Cup mendatang dipandang bukan hanya sebagai turnamen biasa. Bagi banyak supporter, ajang ini bisa menjadi titik awal lahirnya generasi baru timnas Indonesia. Generasi yang dibangun oleh John Hertman, diperkuat wajah-wajah baru, dan dipersiapkan untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi dari sebelumnya.